Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan ini yang dari tadi telah kita basahkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahkan lisan kita dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dan tidak lain di tempat ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perkumpulan kita ini dikumpulkan juga nanti kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati daripada sebagai tuan rumah Al-Habib Salim bin Muhsin Al-Attas dan keluarga besar Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, dan para habaib yang lainnya adalah Habib Zain Al-Attas. Ini sama-sama ya kita belajar dahulu di Hadramaut di tempat Habib Umar bin Hafidh ya, dan juga para habaib yang lainnya yang namanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada mereka semua. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena saya datang kemari itu badalan pengganti daripada Habib Reza Al-Hamid yang beliau lagi ada acara lagi satu lagi. Kebetulan saya berada di rumah beliau dari kemarin ya, menggantikan aja dan memberikan sedikit ya masukan yang insya Allah memberikan manfaat untuk diri saya khususnya dan juga umumnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan merekalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi, para syuhada, para siddiqin dan juga para salihin. Ini para salihin, orang-orang soleh adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam perkara yang wajib enggak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhkan, mereka menjauhkan sejauh-jauhnya. Bahkan mereka menambah perkara-perkara yang sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kerjakan sampai derajat mereka tinggi dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara orang-orang soleh semuanya ini kita diperintahkan untuk duduk mendekat bersama mereka. Kita duduk, kita memperkenalkan diri, kita silaturahmi dengan mereka. Jadi banyak orang-orang soleh di sini, orang-orang alim, ulama,
mereka ahli ilmu, kita duduk sama mereka. Sungguhnya iblis lebih takut dengan orang yang berilmu lagi tidur dibandingkan dengan orang yang jahil sedang sholat. Kenapa? Karena kalau orang yang jahil sedang sholat, dia nggak mengerti apa itu sholat, dia nggak mengerti apa itu persyaratan sholat, dia nggak mengerti apa kewajiban sholat, apa yang membatalkan sholat. Jadi kalau iblis menggoda sedikit, dia akan lupa di dalam sholatnya. Kenapa iblis takut kepada orang yang berilmu tapi dia sedang tidur? Karena dia mempunyai berbagai macam ilmu. Dia tahu ilmunya sholat, dia tahu ilmunya puasa, dia tahu ilmunya bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iblis lebih takut orang yang berilmu lagi tidur dibandingkan dengan orang yang jahil lagi sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka, orang-orang soleh, kita wajib mendekat kepada mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, berbagai macam kita membaca daripada manakib beliau. Semalam juga ada pembacaan manakib beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan derajat Sultanul Aulia, rajanya para wali di zamannya beliau. Jadi semua wali itu di bawahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Karena mujahadah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintainya, dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ingin berziarah kepada Waliul Ghauth. Waliul Ghauth ini hanya ada 2 orang di dalam satu dunia. Kalau ada meninggal digantikan lagi, meninggal digantikan lagi, enggak lebih, cuma ada 2 Waliul Ghauth. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ingin berziarah kepada Waliul Ghauth bersama 2 temannya, sebelum berangkat ini masing-masing memberikan nasihat. Sebelum kita ziarah ke Waliul Ghauth, apa niat kita ke Waliul Ghauth? Teman yang pertama dikatakan, aku mau berziarah ke wali ini, aku mau menanyakan dia satu masalah. Ini satu masalah enggak ada jawabannya kecuali hanya aku yang tahu jawabannya. Dan enggak ada di kitab yang mana kecuali hanya aku yang tahu di kitab ini dan di halaman ini. Itu jawabannya. Niscaya ini wali kalau anda tanya dengan pertanyaan ini, dia enggak akan pernah bisa jawab. Itu niat temannya yang pertama. Yang kedua ditanyakan, apa niat kamu ke sana? Aku mau niat ke Waliul Ghauth ini, aku mau lihat siapa sih itu wali, bagaimana sih wali, apa sih itu wali. Niat dia yang kedua. Kalau engkau ya Abdul Qadir, apa niat kamu? Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih muda dikatakan, aku niat ke Waliul Ghauth, aku hanya minta keberkahan nama dia, cuma minta berkah, udah itu aja. Pergilah ini orang bertiga bersama Syekh Abdul Qadir Jailani sampai di rumahnya Al-Waliul Ghauth. Bukannya Al-Waliul Ghauth nggak tahu apa niat mereka semua. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Dia tahu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah masuk ke dalam rumahnya, dipersilahkan oleh si Waliul Ghauth. Ini Waliul Ghauth masuk ke dalam, nggak lama keluar lagi. Sebelum membicarakan sesuatu, Al-Waliul Ghauth langsung mengkasyaf 3 orang tersebut. Yang pertama dikatakan, wahai fulan, engkau datang kemari mau menanyakan satu masalah yang enggak ada jawabannya kecuali kamu yang tahu jawabannya. Ketahuilah bahwa aku tahu jawabannya. Jawabannya di kitab ini dan halaman ini. Ini yang kaget. Dari mana dia tahu bahwa masalah ini enggak ada yang tahu jawabannya kecuali hanya aku? Dan jawabannya ada di kitab ini, enggak ada yang tahu kecuali aku. Ini wali tahu. Kitabnya kitab ini dan halamannya halaman ini. Persis tepat apa yang ada di jawaban di dalam hatinya. Dan Waliul Ghauth ini bilang, wahai fulan, engkau datang kemari kan mau ngetes aku. Ketahuilah bahwa engkau nanti meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Engkau meninggal dunia keluar daripada agama Islam. Yang si B ditanya, kamu datang kemari mau melihat bagaimana wali?
Ini wali. Dan ini kelebihan-kelebihannya wali. Dan ketahuilah bahwa engkau nanti meninggal dunia akan meninggal dalam keadaan fitnah yang sangat besar. Terus yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan engkau ya Abdul Qadir, engkau datang kemari meminta keberkahan, sungguh engkau telah mendapatkan keberkahan itu, dan satu saat engkau akan mengatakan ana sultanul aulia, aku adalah rajanya daripada para wali. Kemudian ini pulang. Setelah pulang di pinggir jalan yang A, B, C, D, yang A dikatakan, aku nggak percaya sama tu wali, nggak percaya. Aku orang Islam, masa aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Aku orang Islam, masa aku meninggal dalam keadaan di luar Islam? Nggak percaya. Aku nggak percaya omongan wali. Yang B juga nggak percaya. Selang beberapa tahun, ini di satu kampung Nasrani, satu kampung isinya orang Nasrani semua. Mereka mau memperbandingkan agama antara agama Islam dengan agama Nasrani. Kemudian hakim mengutus si A. Ini dengan kepintarannya, dengan ilmunya yang sangat pintar. Kemudian hakim mengutus A untuk memperbandingkan agama Islam dengan agama Nasrani ke kampungnya Nasrani. Ini si A pergi. Sampai di kampung Nasrani, baru masuk di kampung tersebut, dia ngelihat perempuan Nasraniyah. Dia ngelihat perempuan Nasraniyah, dia jatuh cinta sama perempuan Nasraniyah. Tahu jatuh cinta? Tahu nggak jatuh cinta? Ini orang sini paham kan yang bahasa Indonesia nih? Paham ya? Ini yang A jatuh cinta sama perempuan Nasraniyah. Dia katakan cintanya, dia ngomong kerinduannya. Ini perempuan Nasraniyah bilang, kalau kamu mau nikahin aku, kau bilang sama ayahku. Ayahnya orang kafir, orang Nasrani. Kemudian dia beranikan diri karena cinta. Orang kalau udah cinta lupa udah segalanya. Ilmu lupa, semuanya lupa, dunia lupa, akhirat lupa. Akhirnya dia datang kepada orang tuanya, dia bilang kepada ayahnya bahwa aku ingin meminang anakmu. Kemudian si ayah ini bilang, engkau boleh meminang anakku, kau boleh mengkawinkan anakku, tapi dengan satu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya engkau keluar dari agama Islam dan engkau masuk ke dalam agama Nasrani, nikahin anak saya. Demi cinta dia keluar dari agama Islam. Setelah dia keluar dari agama Islam dan mengawini anak perempuannya, setelah pernikahan Allah cabut nyawanya. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan di luar agama Islam. Kenapa? Karena mengetes seorang wali. Yang kedua, ya, hakim juga mengutus si B ini di dalam satu kampung menjadi gubernur di sana. Setelah menjadi gubernur di dalam satu kampung, ini terjadilah sogok menyogok, korupsi, ngambil tanah orang, ngambil uang orang tanpa hak, meninggal dunia dalam keadaan fitnah besar. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam masanya dengan kemujahadahannya, sungguh-sungguhnya dia berjalan di dalam tariqah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mendapatkan maqamat, kedudukan, dan dia mengatakan di dalam satu zamannya, ana sultanul aulia, aku adalah rajanya daripada para wali. Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah radhiyallahu anhu. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekat kepada orang-orang soleh, apalagi kepada para wali, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia bukan mereka mati, mereka hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wali yang telah meninggal dunia tapi masih memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Di Tegal ada wali, Haddad, banyak lagi wali. Di Pekalongan, di Jakarta, semua wali rata-rata yang telah meninggal dunia, berapa banyak mereka masih memberikan kehidupan kepada orang yang masih hidup. Apa? Berapa banyak orang yang dagang di pinggiran makam-makam wali, mereka hidup dari orang yang berziarah,
Mereka mendapatkan rizki dari orang yang berziarah. Ini berkahnya siapa? Berkahnya wali yang telah meninggal dunia. Dia bisa memberikan manfaat. Makanya kita dekatkan kepada mereka. Kita husnudzon kepada mereka, prasangka baik kepada mereka, para wali yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita. Moga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada ahlul bait Rasulullah, cinta kepada para siddiqin, cinta kepada para orang-orang soleh, cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhumah wa tafaraqan min ba'dihi tafaraqan ma'sumah wa la taj'al lahumma fina wa la mina wa la ma'lan sagiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hadina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khairu ahsanal jaza. Untuk Mau'idatul Hasanah selanjutnya, sebelumnya saya mau tanya, masih semangat? Pak, semangat? Bu, semangat? Alhamdulillah. Mau'idatul Hasanah yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Habib Zainal Abidin bin Umar Al-Attas. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'abbad, thumma salatu wassalamu sarmad على حبيب الله من عرف في السماء والإنجيل بأحمد ومن عرف في القرآن والأرض بسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الناصرون الناشرون لشريعته الأمجد. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang saya hormati seluruh para habaib, para kiai, para asatidzah, wabil khusus khadimul maulid As-Sayyid Al-Fadil Ibn Al-Afadil Al-Habib Salim Ibn Al-Karim Al-Habib Muhsin Al-Attas. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan wal afiyah, tanamkan di dalam dadanya kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Begitu juga yang saya hormati orang tua kita bersama Al-Habib Muhsin Barakbah. Begitu juga Al-Habib Hadratul Khal Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan beliau-beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kula panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kula panjenengan faham surga itu kenikmatannya luar biasa, tiada tara. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan surga, kebahagiaan surga, seluruh fasilitas-fasilitas surga, apa yang engkau bayangkan lebih dari itu? Apa yang engkau pikirkan lebih dari itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar."
Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan terbesit di dalam hati seorang manusia belum pernah. Mudah-mudahan kula panjenengan masuk surga, amin ya rabbal. Hadirin, ternyata ting daleme swargi niku bukan cuman makanan yang enak, tempat tidur yang enak, minuman yang enak, boten niku mawon. Ulama-ulama berkata kenikmatan surga sing paling nikmat yang diharapkan kaum salihin, lebih enak dari tidur, lebih enak daripada susu, lebih manis dari madu, lebih putih, lebih jernih, lebih sehat, lebih bergizi daripada susu dan sungai-sungainya. Ulama berkata kenikmatan surga terbesar ada 4 perkara. Paling nikmat ting dalemi swargi niku 4 perkara. Kenapa? 4 perkara ini adalah harapan orang-orang soleh. Yang pertama, kata ulama, kenikmatan surga terbesar ting jerone swargi niku al-jiwaru bis-salihin. Kula panjenengan saged lenggah kalih kaum soleh. Kenikmatan sing paling nikmat, sampai dikatakan nanti di surga ini ketika seseorang duduk bersama orang soleh atau yang perempuan bersama yang solehah, kelalen kesupen kalih dahar, kesupen kalih minum, kesupen kalih ngantuk, nopo malih sama Kula panjenengan hadir meniki wonten ting dalam taman surgane Allah subhanahu wa ta'ala. Kathah sing ngantuk niki, nggih napa mboten? Kathah sing ngantuk napa mboten? Imam Syafi'i niku ngedhawuh ngendika aja ngomong karo wong ngelih. Wong ngomong ngelih iki angel dijak omong, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pun ngelih napa mboten? Ya Habib Salim wau bisi ipip ceramahnya panjang, kebulinya baru dimasak. Monggo bareng-bareng ben ngantuk ilang nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Angkat tangannya bareng-bareng. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin, la ilaha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal maula, la ilaha. Sallallahu alaihi wasallam. Berkah para hadirin, nggih napa mboten? Lenggah kalih tiyang soleh niku berkah. Ulama niki ngendika aneh niku wonten kejadian aneh. Nuwun sewu, kambing itu kalau mana melahirkan paling 2-3, nggih napa mboten? Bulan Maulid disembelih napa mboten? Isra wal Mi'raj disembelih napa mboten? Lebaran Idul Fitri disembelih napa mboten? Idul Adha disembelih napa mboten? Manake cuma 2-3, tapi kambing alhamdulillah ndak habis-habis, mangane cuma suket-suketi sing entek. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nuwun sewu guguk niku nggih napa mboten? Lihat guguk betina. Itu tempat asinya berapa? Sak jrentek niku 17 asi tempat, nggih napa mboten? Sekali mana 17 anak. Tapi banyak mana kambing sama gugu? Banyak mana, Pak? Banyak kambing. Jadi ulama kenapa? Karena kambing dia tidur ba'dal isya niku pun
tilem. Nggih mboten? Jam 9, jam 10 tilem. Nanti jam 12 ke atas bangun tahajud kambing. Berkah. Tapi nek guguk boten begadang terus. Jam 1, jam 2 waktu nih fuyudatul ilahiyah, fuyudatul rahmaniyah medun niku guguk tilem. Sampai subuh lewat, akhirnya ora makanya jenengan nek turu sampai subuh lewat yo. Berkah sih merantau di mana tempat. Nah ini keberkahan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang datang dari Hadramut, masuk dari beberapa kota, fakhtara Tegal. Maka beliau memilih Tegal, enggak milih Pekalongan, enggak milih Pemalang, enggak milih tempat yang lain. Tegal yang dipilih saudara. Ada apa? Karena Tegal Habib Muhammad lihat ini tempat insyaallah cahayaku bisa nyebar. Amin. Dari Habib Muhammad ini saudara, begitu beliau masuk keberkahannya, rahmatnya, asrarnya, fuyudatnya, istimdadatnya nyebar ke seluruh Tegal. Bahkan dulu saya pernah ketemu di Depok, ada satu orang yang bernama Al-Habib Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan dulu abahku ini di Tegal tukang motong kambing. Ajib, tukang motong kambing, kerjaan ini ku motong kambing. Padahal abah ini ku ting Sukabumi, ting Purwakarta, guru besar, tiang soleh, tiang alim. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang Tegal, nuwun sewu, bodohnya orang Tegal alim. Hebat mboten? Tapi itu dulu. Tiang Tegal niku motong kambing saja nggak boleh orang sembarangan, harus orang tahu hukum. Kenapa? Dagingnya wajib halal. Betul, kambingnya hasil halal, uangnya hasil halal, tapi yang motong siapa? Waroknya luar biasa, wedi karo haram, zuhudnya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa. Semuanya berkah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sallu ala Nabi. Gimana buatan? Kenapa kok bisa berkah? Nuwun sewu. Tegal ini istimewa loh Pak. Penduduk Tegal sama Jakarta banyak Tegal. Gimana buatan? Padahal Tegal sama Jakarta besar, Jakarta berlipat-lipat. Gimana buatan? Jakarta Tegal sekarang ini rame. Tapi kita lihat di Jakarta wonten wong Tegal. Depok ada orang Tegal. Jogja ada orang Tegal. Gini betul. Kalimantan, Sulawesi, bahkan nuwun sewu di Kenya, Afrika ada orang. Di Kongo ada orang. Belanda ada orang. Kok ngono lho? Kota kecil tapi produksinya luar biasa. Makanya Tegal orang alim banyak. Kenapa? Penduduknya banyak. Orang tajir kaya raya banyak. Orang ganteng banyak. Miskin elek. Gimana badan? Kullu hadha berkah Al-Imam Al-Arif Billah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kana makamuhu kal-faqih al-mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Makamnya Al-Imam Al-Arif Billah, derajat ketinggalan walinya pernah mencapai seperti Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi umur 14 tahun saudara, makamnya melebihi Al-Imam Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Hebat no boten? Niku wali gede lho ning Tegal. Kula panjenengan ziarah Wali Songo mubeng-mubeng sampai Madura, nyebrang laut wallahu alam. Iki wali apa jaran sing dikubur wallahu alam. Tapi ono wali gede Al-Imam Al-Arif Billah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang ziarah dari luar Tegal. Orang Tegale meneng tok. Gimana boten? Kenapa zaman sekarang orang Tegal keberkahannya mulai hilang, mulai menipis? Enggak seperti orang dulu. Kanu aqwamun salihin. Dulu orang-orang Tegal kaum salihnya luar biasa. Habaibnya habaib alim, kiainya kiai alim, habaibnya habaib warok, habaibnya
ulamaanya zuhud, kiainya warok zuhud. Pecinta-pecinta mereka pun seperti itu, saudara. Sehingga Tegal namanya sampai kemana-mana. Bahkan ketika Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad masuk kota Tegal, kamin awliya, betapa banyak wali-wali dari Hadramut, dari Syria, dari mana-mana, luar negeri, mereka berdatangan tabarukan sama Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sallu ala Nabi. Iki nuwun sewu para sedulur. Ini biar kula panjenengan faham, ngene mboten? Wis mulai adoh karo habaib, mulai adoh karo kiai, wis orang ngerti berkah. Ngene mboten? Niku sing diceritakan ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas niku tentang cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani bisa jadi wali gede karena jujur, alim, mengamalkan ilmunya, soleh. Yang terakhir ini takut kualat, saudara. Zaman biyen tiang-tiange wedi kualat, miskin uripe berkah. Zaman sekarang orang wedi kualat, sugih tapi susah, grundel terus. Gini mboten? Syekh Abdul Qadir Jilani wedi kualat, Allah angkat derajatnya. Orang kalau sudah enggak takut kualat sama kaum solehin, saudara, jangan harap hatinya takut sama neraka, mengharapkan surga. Yang dicari paham nih hadirin? Kenapa berkah? Orang-orang dulu dekat sama Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dekat sama generasi penerusnya, dekat sama tokoh-tokoh masyarakat kampungnya, enggak pernah ngeremehkan tokoh masyarakat kampungnya. Mereka agungkan, mereka ikuti majelis ilmu mereka, mereka hadiri, air mereka minta kepada mereka, solusi datang minta kepada mereka. Zaman sekarang boten, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakatnya dibicarakan di belakangnya, dicaci maki. Bahkan kalau ada orang pengen datang, pengen ngaji, pengen tabarukan, orang kampungnya sendiri ngomong, jangan datang ke tempat dia, orangnya begini, begitu, dan begini, dan sebagainya. Sehingga kampung tersebut jadi jauh, ya Allah. Nuwun sewu, dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang dikarang oleh Al-Imam Alwi bin Abdullah Al-Attas, di dalam kitab tertulis sebuah cerita yang luar biasa, hadirin. Datang satu bupati ke makamnya Al-Imam Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bustami. Beliau di atas kudanya dengan sombongnya dia mengatakan, ahal minkum man ra'a Aba Yazid? Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu sama Abu Yazid Al-Bustami? Fasakatu, maka mereka diam. Teriak lagi, yang hadir banyak, yang ziarah banyak. Apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Aba Yazid Al-Bustami? Mereka diam. Teriak lagi dengan lantang. Dia mengatakan, kalau tidak ada yang jawab ziarah ini saya bubarkan. Ahal minkum man ra'a Aba Yazid Al-Bustami? Apakah di antara kalian ada yang melihat Abu Yazid Al-Bustami? Fagama syaikhun, maka berdiri orang sudah tua, kakek-kakek. Dia mengatakan, aku pernah ketemu sama Abu Yazid Al-Bustami. Terus bupati ini ngomong, ma sami'ta anhu, apa yang kamu dengar? Pernah dengar ngaji sama Abu Yazid Al-Bustami apa? Orang ini mengatakan, saya enggak pernah, yang saya pegang apa? Saya pegang cuma satu. Apa? Man ra'ani au man ra'ani fil jannah. Siapa yang pernah melihatku atau yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, maka surga baginya. Kata bupati ini, enggak mungkin, enggak masuk akal omongan kamu ini. Kok bisa? Masa cuma lihat Abu Yazid masuk surga? Enggak masuk akal. Maka orang ini menjawab, orang tua ini, kakek-kakek jawab, nuwun sewu Pak Bupati, kamu lihat Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Walid, Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai cucunya. Mereka bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan cuma lihat jasadiah kanjeng Nabi. Mereka bukan cuma lihat kulit kanjeng Nabi. Mereka melihat cahaya kanjeng Nabi. Mereka melihat kewibawaan kanjeng Nabi. Mereka melihat keagungan kanjeng Nabi. Bahkan mereka melihat turunnya wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka tidak selamat? Orang ini mengatakan, mereka tidak selamat ketemu sama kanjeng Nabi. Tapi ingat Pak Bupati,
Mereka melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul utusan Allah, melihatnya, memandangnya tanpa ta'zim. Mereka melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim yang diasuh oleh Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Kata orang tua ini, lihat Pak Bupati, Bilal ibnu Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah seorang budak kulitnya hitam, tidak dimuliakan oleh siapapun, dihina dan didina. Tapi ketika melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan ini, manusia adalah seorang nabi, manusia yang diagungkan, manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah, pimpinannya para nabi dan rasul. Ini utusan Allah yang wajib diikuti, wajib dicintai, wajib at-tadallul 'inda yadayhi, wajib menghinakan diri di hadapannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Bilal ibnu Rabah belum meninggal, telapak kakinya sudah ada di surga, saudara. Sallu ala Nabi. Murid sinten niki? Murid sinten niki Sayyidina Bilal? Murid kanjeng Nabi. Sayyidina Bilal ibnu Rabah 1400 tahun yang lalu. Sekarang nama ini masuk Lebak Siu, hadirin. Ketika masuk Lebak Siu, Sayyidina Bilal ibnu Rabah, hati kula panjenengan adem, Pak. Kenapa? Ini manusia ahli sur. Mungkin kula panjenengan saged nyusul Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Amin. Ulama-ulama mengatakan al-madad bi qadril mashhad. Engkau mendapat anugerah dari Allah. Anugerah-anugerah Allah seperti para wali untuk dirimu tergantung masyhad bagaimana engkau memandang. Engkau mandang batu ini lebih mulia dariku, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatmu. Bahkan al-imam al-arif billah, waliyu kutub, sultanul awliya pada zamannya, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau mengatakan istamdadtu minal ahjar, aku ini ngambil anugerah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari batu, saudara. Enggak pernah ngeremehkan siapapun, semuanya makhluk Allah dimuliakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu anhu. Sehingga beliau menjadi wali kutub rojo para aulia, bapake rojo para aulia, pamane rojo para aulia, njite simbahe rojo para aulia sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya mboten niki. Mugi-mugi kula panjenengan punya cucu yang seperti itu. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan ulama mengatakan al-mashhad bi qadri husnudzon. Namanya mashhad, kamu bisa mandang ini orang besar atau kecil tergantung husnudzon kamu. Kamu husnudzon, insyaallah enggak rugi. Kamu suudzon, walaupun benar rugi. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Hadirin, saya tidak berpanjang-panjang. Yang pertama al-jiwaru bis salihin. Yang kedua an-nadhru ila wajhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bisa memandang wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari kejauhan bisa mandang wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini anugerah terbesar di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang pemuda umur 14 tahun ketika perang Badar. Waktu perang Badar kanjeng Nabi siapkan pasukan. Anak kecil enggak boleh ikut. Ini ada sahabat agung namanya Abdullah bin Amr bin Jamuh. Datang di barisan jinjitnya. Ben katon wis gede. Ben diizini kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat ini sahabat agung Abdullah bin Amr bin Jamuh kelihatan. Abdullah bin Jamuh dan habrul ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas keluar dari bazar. Kamu anak-anak kecil enggak usah ikut. Ini perang mati-matian. Nangis ini dua-duanya. Abdullah bin Umar bin Jamuh datang nyiumi kanjeng Nabi, ya Rasulullah, adzin li ya Rasulullah. Kasih aku izin biar perang mati syahid di Badar. Fa'alaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia minta sungguh-sungguh kepada kanjeng Nabi. Maka diizinkan ketika perang, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr bin Jamuh pertama masuk barisan yang diincar niku nuwun sewu Abu Lahab. Pertama yang diincar.
Ini Abu Lahab harus mati di tangan saya. Kenapa? Ini yang suka membenci Kanjeng Nabi. Apa yang dibenci Kanjeng Nabi, saya wajib benci. Apa yang dicintai Kanjeng Nabi, saya wajib cinta Kanjeng Nabi. Natruku ma nuhib ila ma yuhib. Kita tinggalkan apa yang Kanjeng Nabi cintai. Kita tinggalkan apa yang kita cintai untuk menuju apa yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai. Maka Abdullah bin Amr bin Jamuh, singkat cerita, sempat menggal kepala Abu Lahab. Begitu dipenggal, kepalanya diambil, saudara. Ikrimah waktu itu belum masuk Islam. Begitu melihat ayahnya dipenggal, disikat sama Sayyidina Abdullah bin Amr bin Jamuh, anak kecil umur 14 tahun, memiliki kesemangatan yang luar biasa. Ikrimah datang sabet Abdullah bin Amr bin Jamuh. Alhamdulillah Abdullah bin Amr bin Jamuh selamat, nggak kena. Yang kena cuma tangannya, hadirin. Begitu kena tangannya, tinggal sedikit urat dan kulit. Begitu tinggal urat dan kulit, ditaruh di bawah, diinjak, diangkat, petuskan sekalian. Diambil tangannya. Dia datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan ngomong, ya Rasulullah sembuhkan tanganku, ini tanganku, ini tanganku. Tidak. Dia datang sambil berlari, tersenyum bahagia, ya Rasulullah, Abu Lahab sudah terbunuh, musuhmu sudah berkurang satu, aku berhasil ya Rasulullah. Wa ma adraka bi Abdullah bin Amr bin Jamuh wa kana umruhu 14 sanah. Umur 14 tahun bisa menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangannya terputus, saudara. Panjenengan dados kurung masang umbul-umbul gak dikai rokok ngeluh. Ngene mboten? Hadir teng mriki ngomongil cari barokah, ndak dapat nasi kebuli, pulangi ngeluh. Ini tangannya, saudara. Diinjak sekalian datang, bukan pengen ngomong, ya Rasulullah ini sembuhkan tanganku, enggak. Ya Rasulullah, aku bawa kabar gembira. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Jamuh, ternyata apa yang diharapkan bukan mengharapkan apa-apa yang diharapkan sama Sayyidina Abdullah bin Amr bin Jamuh. Ya Rasulullah, aku sering melihatmu di dunia, semoga kelak di akhirat aku bisa memandangmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, al-qu'udu bi jiwaril Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang tertinggi, nomor 2 dari nomor 1, bisa duduk bersanding dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Mahalul Qiyamnya, fatrabu ya ahlal mathani, terus sampai beliau mengatakan, wa bi jahih ya ilahi, dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ilahi wa bi jahih ya ilahi. Satunya fi jiwari khaira mak'ad dulu pertama. Walhasil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fi jiwari khaira mak'ad. Ya Allah, dudukkan aku bersanding, duduk di sebelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya tempat duduk terbaik di alam semesta, dunia wal akhirah, surga dimanapun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir, an-nadhru ila wajhihil karim, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya apabila terlalu panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita, berkahkan kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina ya Allah syarra ma qadait. Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami cinta dan mengikuti kaum salihin, cinta dengan para habaib, cucunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah daging Sayyidina Fatimah Zahra, dan duduk cinta menuntut ilmu dari mereka, para kiai-kiai yang menjadi pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.